Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Makin solid dan kuat timnas Indonesia diprediksi lolos putaran 3. Si nomor 9 yang dinantikan skuad Garuda segera datang. STY tambah pemain naturalisasi, pemain grade A turun gunung. Simak informasinya sebagai berikut. Pengamat sepak bola yakin timnas Indonesia pasti lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni nanti, Indonesia akan menjamu Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni. Dalam hal ini, pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini meyakini tim Garuda akan tampil makin solid dan bertenaga. Sisi positif yang sudah terlihat dari dua pertandingan kemarin, kita punya pertahanan yang solid. Nah, kalau di tengah utuh materi pemainnya, itu akan lebih kuat sehingga membuat tim makin solid. Timnas akan lebih bertenaga saat lawan Irak dan Filipina, kata Kusnaini. Dalam hal ini, peran Ragnar Oratmangun menurut Kusnaini sangat vital dalam lini serang Indonesia. Ini yang membedakan antara laga di Jakarta dan Hanoi. Pada saat yang sama, Tom Haye pun kerja double. Adapun kinerja JIZ sangatlah diapresiasi, di mana pemain Venezia FC ini menjadi tembok kukus sekaligus pemberi komando pertahanan yang apik di lini belakang timnas Indonesia. Melihat bagaimana performa yang ditunjukkan oleh skuad Garuda, pengamat sepak bola yang lain, Akmal Marhali pun juga optimis mengenai peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia bahkan tak segan menyebut bahwa skuad Garuda hampir 100% bisa melangkahkan kakinya ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai kalahkan Vietnam. Pasalnya, skuad Garuda hanya butuh satu kemenangan untuk mengunci tiket putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia pun juga akan otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Namun demikian, Akmal Marhali tidak ingin skuad Garuda melakukan euforia yang berlebihan. Pasalnya, tantangan yang sebenarnya ada pada fase berikutnya, di mana timnas Indonesia akan dihadapi tim-tim kuat Asia seperti Iran, Jepang, Korea Selatan hingga Arab Saudi. Deretan pemain grade A yang bisa digait timnas Indonesia jika lolos Piala Dunia 2026. Pertama, Pascal Struijk. Salah satu pemain keturunan Indonesia grade A yang paling mentereng adalah Pascal Struijk. Itu tidak terlepas dari performa impresifnya sejak naik kelas ke tim utama Leeds United pada Januari 2020 lalu. Setelah bergabung dengan Leeds United, Struijk menjadi bagian dalam sejarah klub tersebut. Dia ikut berjasa menjuarai English Football League atau EFL, atau divisi Championship yang merupakan kasta kedua di sepak bola Inggris. Momen itu terjadi di musim 2019-2020 yang sekaligus mengantarkan Leeds promosi ke Premier League setelah 16 tahun lamanya. Meski kini Leeds United kembali terdegradasi ke Championship, Pascal Struijk masih menjadi andalan The Whites. Kedua, Jairo Riedewald. Jairo Riedewald dikabarkan berminat membela timnas Indonesia. Kabar ketertarikan Jairo Riedewald muncul dari akun fanbase @pemainketurunan.id. Ex-pemain timnas Belanda itu dikabarkan membuka pintu untuk membela timnas Indonesia. Hal itu setelah ia ditanya apakah sudah pernah dihubungi oleh PSSI. Ketiga, Emil Audero Mulyadi. Setelah sempat ramai dikabarkan menolak memperkuat timnas Indonesia,
Emil Audero kini disebut tertarik menjalani proses naturalisasi. Kiper kelahiran Mataram tersebut sedang menjalani masa peminjaman dari Sampdoria ke Inter Milan. Namun sayangnya, musim ini Emil sulit mendapatkan kesempatan karena cuma tampil 3 kali. Sintayong pastikan tambah pemain naturalisasi, si nomor 9 yang dinantikan segera datang. Di era pelatih Sintayong, naturalisasi dipilih menjadi jalan cepat untuk menambah kedalaman skuad untuk bisa bersaing di kancah internasional. Hal tersebut pelan-pelan mulai terbukti dengan capaian-capaian timnas Indonesia saat ini. Terkini, di bulan Maret, timnas Indonesia ketambahan 4 pemain naturalisasi anyar. Mereka adalah Jesus, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Deite Joeon. Dan hasilnya pun cukup manis. Di laga debut mereka bersama Garuda mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Bahkan Jesus dan Ragnar Oratmangun mampu mencatatkan namanya di papan skor. Namun sepertinya, Sintayong belum merasa puas sepenuhnya. Karena baru-baru ini juru taktik asal Korea Selatan tersebut mengungkapkan bahwa timnas Indonesia akan kembali ketambahan pemain naturalisasi baru sebelum bulan Juni. Hanya saja pelatih asal Korea Selatan tersebut belum mengungkapkan siapa pemain yang dimaksud. Namun, Sintayong mengisyaratkan bahwa pemain naturalisasi baru timnas Indonesia lebih dari 1. Akan ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti. Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir atas dukungannya yang diberikan. Ini akan membuat timnas Indonesia semakin maju ke depannya, kata Sintayong. Bersamaan bober FC Utrecht di Liga Belanda, Ole Romeni pun juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua PSSI Erick Thohir, yakni soal rencana naturalisasi untuk membela skuad Garuda. Ole Romeni sendiri diketahui punya darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Medan. Ole Romeni bermain sebagai penyerang tengah. Nah, faktor inilah yang diyakini membuat Ole Romeni sangat menarik bagi pelatih Sintayong. Sebab selama ini Sintayong belum mendapatkan pemain nomor 9 yang konsisten. Nama Ole Romeni sendiri mencuat ketika tampil apik untuk LCA Men pada musim 2022-2023 lalu. Ole Romeni mampu mencetak 11 gol dari 33 laga yang dimainkan di Eredivisie. Musim lalu, Ole Romeni mencetak hat-trick ke gawang Heerenveen yang diperkuat oleh Tom Haye. Sementara pada musim 2023-2024 ini, Ole Romeni pindah ke FC Utrecht. Kehadiran Ole Romeni, jika memang bersedia dinaturalisasi, dipastikan bakal membuat Indonesia makin kuat.